Cara hidup dan pola pikir masyarakat Bali saat ini mulai mengalami degradasi. Hal ini disampaikan oleh pemerhati sosial dan budaya Iwayan Putra Adi Subawul. Ia menilai masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi dan menghormati budaya warisan leluhur yang dimiliki. Hanya saja saat ini melihat ada dua cara pandang masyarakat Bali dalam menghormati warisan leluhur. Pertama, masyarakat yang memiliki pola pikir konservatif dan kedua, pola pikir progresif. Pola pikir konservatif artinya masyarakat bertahan dengan tradisi, kepercayaan, keyakinan, dan ritual yang dianut selama ini. Sedangkan pola pikir progresif artinya masyarakat masih meyakini tradisi dan kepercayaan yang dianut selama ini. Hanya saja ia terus mencari makna-makna baru di balik makna-makna lama yang telah ia yakini sebelumnya. Tujuan dari pola pikir progresif adalah untuk terus beradaptasi dengan kehidupan yang selalu berubah. Misal, sebelum saya masuk ke pokok pembicaraan, saya mau mengambil salah satu tokoh yang sangat berjasa di Bali, yaitu Dangyang Nirarto. Dangyang Nirarto, dulu ketika di Jawa, di Belambangan, beliau adalah seorang pandita Buddha. Kemudian beberapa saat sebelum beliau hendak menyeberang ke Bali, beliau didikse atau ditasbihkan ulang menjadi seorang pendeta Siwa. Nah, di Bali, beliau mengajarkan ajaran Siwa, yang dimana sebenarnya apabila kita mengacu pada kitab Sutasoma yang menjadi slogan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Siwa Buddha itu adalah sebenarnya sama. Bhinneka Tunggal Ika, tunggal bukan eka. Tunggal itu artinya tidak ada pemisah antara Siwa dan Buddha. Beda dengan pengertian eka, yaitu satu. Ini bisa kita perdebatkan atau bahas lagi dalam hal linguistik antara eka dan tunggal. Cuma antara Siwa dan Buddha itu sama, satu, tunggal. Nah, kemudian menyeberang ke Lombok, beliau dikenal, Lombok dan Sumbawa, beliau dikenal dengan nama Tuan Semeru, yang artinya Tuan itu berarti guru. Semeru mengacu pada Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur, artinya guru yang berasal dari Jawa. Di Lombok, beliau memprakarsai ajaran Islam Wetu Telu. Nah, di Tambora juga beliau mengajarkan hal yang sama, seingat saya. Artinya apa? Beliau memahami tiga ajaran, tiga agama, Buddha, Siwa, dan Islam. Ketiga ajaran ini disimbolkan dalam satu skenario, satu cerita, bahwa Dangyang Nirarto pernah memasuki mulut naga, kemudian menemukan tiga pucuk bunga teratai berwarna merah, putih, dan hitam. Beliau menguasai ketiganya. Beberapa bunga disumpangkan di telinga kiri dan kanannya, satu dipegang, yang berarti benar-benar dijalankan sesuai identitas beliau pada saat didiksa, yaitu pendeta Siwa. Nah, beranjak dari tokoh itu saja, kita sudah bisa berpikir bahwa, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa beliau ini tokoh konservatifkah atau progresifkah? Jika beliau itu adalah konservatif, seharusnya beliau tidak bisa mengerti tentang Islam, karena bukan ranah beliau. Tidak selayaknya beliau mengajar Islam Wetu Telu di Sasak, Lombok. Begitu juga jika konservatif, ajaran Buddha dan ajaran Siwa memiliki tradisi ajarannya masing-masing. Kenapa beliau bisa memahami dengan begitu cepatnya, begitu fasihnya ajaran Siwa, padahal basic beliau adalah pendeta Buddha. Nah, jadi justru saya berkesimpulan, beliau ini adalah pemikir, seorang wiku
seorang suci yang berpikiran progresif ke arah pembaharuan, pengembangan sifatnya. Pria yang juga seorang akademisi ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang tampak berbeda di permukaan, baik itu tekstual atau ritual, pada hakikatnya sama, baik itu yang bersifat tradisional maupun saintifik. Menurutnya, selama ini banyak yang menabrakkan antara tradisional dan sains atau agama dan ilmu pengetahuan yang berbeda jauh. Ironisnya, cara pandang tersebut bukan terletak pada objeknya, tetapi pada subjeknya yang memiliki cara pandang dualitas, lalu melihat objek secara dualitas juga. Ia berharap sekat-sekat yang terlalu tebal antara agama dan ilmu pengetahuan dapat dibuat setipis mungkin. Pihaknya mencontohkan, di awal pandemi COVID-19, masyarakat Bali dinilai terlalu sombong dengan ajaran leluhur yang menganggap Bali kebal dengan virus corona. Padahal menurutnya ajaran leluhur seharusnya menjadikan umat lebih luhur, bukan malah sebaliknya merosotkan nilai-nilai luhur tersebut. Masalah yang dihadapi saat ini adalah kita tengah dihadapkan dengan sesuatu saintifik, tetapi masyarakat melihatnya dengan keyakinan dan kepercayaan. Masyarakat sebagai penerus dari keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki leluhur seharusnya terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan warisan leluhur, bukan malah berhenti pada tataran tekstual. Begitupun dengan sains, terus melakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dunia saat ini. Pihaknya berharap masyarakat dapat berpikir secara seimbang. Persoalan yang sifatnya tradisional bisa diselesaikan dengan keyakinan dan kepercayaan. Begitu juga ketika persoalan yang sifatnya ilmiah agar diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Jangan hanya terpaku kepada rasa ataupun logika. Misal, pada saat awal pandemi bulan Maret 2020 kalau tidak salah, sebelum pandemi masuk ke Indonesia, kita merasa diri kita kebal, merasa diri kita tidak akan terkena pandemi. Kemudian sudah masuk ke ibu kota, keluar narasi dan wacana baru bahwa kita, mohon maaf sekali lagi bukan maksud menjelekkan, kita menganggap pulau kita ini dilindungi kekuatan ilahi tertentu karena kita selama ini sudah melakukan niatnya segala macam. Itu yang akan membentengi kita dari COVID. Itu narasi yang keluar. Kemudian nyatanya setelah masuk, ini akan segera hilang katanya. Ketika pemerintah melarang untuk melakukan melasti pada saat pengerupukan dan segala macam, banyak penolakan dari warga karena itu harus dilakukan segala macam. Dari semua contoh itu selama pandemi saja, nyatanya, mohon maaf, lagi sekali saya menyatakan mohon maaf karena ini sensitif, bukan saya menyalahkan ritualnya, tapi menyalahkan para oknum-oknum yang tidak melihat masalah ini secara clear. Dia hanya melihat satu sisi secara keyakinan. Nah, pada saat itu mereka menolak anjuran seseorang yang memiliki otoritas dalam hal itu, yaitu virologi, ahli virus atau tenaga medis. Nah, kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak sama-sama belum diketahui ini. Ahli virus pun atau tenaga medis pun belum mengetahui ini virus karena virus baru. Kita pun belum tahu, kita berasumsi. Tapi kita sudah berani mengambil keputusan prematur bahwa ini tidak akan bisa mengganggu kita. Ini tidak akan bisa mempengaruhi kita. Nyatanya apa? Dari semua ajaran agama dan spiritual pun, yang membuat runtuh satu peradaban adalah sifat sombong. Itu adalah kunci yang meruntuhkan satu peradaban. Sombong, angkuh. Kita pun, saya termasuk di dalamnya, melakukan kesombongan tersebut. Melakukan kesombongan tersebut sehingga sampai sekarang pun
kita berputar-putar dalam lingkaran setan seperti ini. Virus tidak kunjung diselesaikan, perekonomian juga semakin hancur. Sementara jika melihat Cina dan Amerika, Jepang yang lainnya, mereka sudah selesai dengan masalah ini. Nah, sumber masalahnya apa? Itu tadi, kita berhadapan dengan sesuatu yang saat ini sifatnya scientific. Sudah jelas-jelas ini virus, walaupun banyak konspirasi di luar sana, yang jelas virusnya ada. Tapi kita melihatnya dengan cara keyakinan. Yakinnya datangnya dari mana ini? Kan gitu pertanyaannya. Kita memiliki keyakinan, para peneliti memiliki keyakinan, tapi keyakinan para peneliti ini memiliki pertanggungjawaban yang pasti, bro. Mereka melakukan riset, penelitian, melihat langsung virus dan dampak yang disebabkannya. Keyakinan kita datang dari mana? Kita objeknya virus, tapi kita memiliki keyakinan hanya berdasarkan tekstual. Teks. Kita hanya yakin buta saja. Itulah yang saya maksud cara berpikir konservatif. Banyak hal yang kita berhenti pada tataran tekstual saja. Kita banyak memiliki teks-teks spiritual. Kita banyak memiliki teks-teks yang bisa menuntun kita dalam kehidupan, mulai pengobatan, pembangunan, kemudian cara aktualisasi diri. Semua itu sudah diwariskan oleh leluhur kita. Cuman apabila kita melihat pada satu istilah dalam masyarakat, yang nyupat leluhur itu adalah keturunannya. Kita adalah keturunan dari leluhur-leluhur kita sebelumnya. Pengertian nyupat di sini adalah kita generasi yang menyempurnakan seharusnya apa warisan leluhur terdahulu. Kita jangan, menurut saya, kita jangan pernah merasa itu peninggalan leluhur itu sudah final. Jangan pernah dianggap sudah final. Begitupun sains, ilmu pengetahuan, mereka juga belum final. Semua ini dalam sains dalam proses pengembangan, sementara yang sifatnya tradisional mandek. Nah, inilah yang jadi problem semuanya. Nah, dalam ranah spiritual, dalam ranah yang sifatnya tradisional, semua teks-teks itu mandek, berhenti, tidak ada yang benar-benar mau melakukan pengembangan secara signifikan. Sementara yang sains, ilmu pengetahuan juga belum final. Banyak problem di kehidupan manusia yang belum terpecahkan dengan sains. Nah, jadi yang ingin saya ajak adalah kita berpikir seimbang. Nah, antara tradisional dan sains itu kita gabungkan. Kita punya WWK, memilah-milah yang mana memang benar sesuatu itu diperlukan solusinya secara tradisional. Oke, kita gunakan tradisional. Apabila satu permasalahan yang kita hadapi itu adalah sifatnya ilmiah dan ada yang lebih kompeten yang sudah meneliti atau mengamati itu, kenapa kita tidak berani hanya melepaskan sedikit ego kita untuk menyerahkan kepercayaan kepada orang yang benar-benar kompeten ini? Nah, jadi kita yang saya ingin ajak dari seluruh masyarakat Bali adalah untuk berpikir secara seimbang, tidak terlalu melekat pada tradisional, tidak terlalu melekat pada sifatnya sains atau logis, yang artinya tidak terlalu mengandalkan rasa sepenuhnya, tidak terlalu mengandalkan logika sepenuhnya. Jadi berimbang semuanya. Nah, jadinya kan itu Ruo Bineda, dua yang nampaknya berbeda tapi sebenarnya itu tunggal, satu. Di mana Dewi Saraswati itu atau Sang Hyang Aji Saraswati itu bukanlah Dewi ilmu pengetahuan logis, bukan Dewi ilmu pengetahuan rasa. Hanya ilmu pengetahuan saja.